Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidi Sadra Afisena dari jurusan S1 Akuntansi kelas 1B, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pengembangan ilmu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengembangan ilmu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai Pancasila harus dijadikan nilai normatif terhadap pengembangan ilmu tersebut. Yang keempat, ideologi dan budaya bangsa harus menjadi pondasi yang kuat agar pengembangan ilmu tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Berikutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan IPTEK harus berakar dari nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya, pengembangan IPTEK ini berarti harus mampu mengendalikan cara berpikir masyarakat dan serta tidak merugikan kehidupan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Berikutnya yaitu alasan mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Yaitu yang pertama, Pancasila dapat mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK. Yang kedua, agar nilai kearifan lokal tidak luntur terhadap gaya hidup yang modern. Yang ketiga, perkembangan IPTEK dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus bisa meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi terhadap perkembangan IPTEK tersebut. Dan yang terakhir yaitu penerapan nilai Pancasila harus diperkuat agar tidak terjerumus makin jauh. Maksudnya di sini yaitu remaja-remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sedari sekarang agar di masa yang akan datang tidak terjerumus makin jauh terhadap perkembangan IPTEK yang semakin modern. Berikutnya, kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu ada sumber historis. Pengembangan ilmu yang berlandaskan Pancasila merupakan bagian penting bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sumber historis bisa dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mengacu pada perkembangan IPTEK yang harus melalui pendidikan dan berdasar pada nilai Pancasila. Berikutnya ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis dapat dilihat dari sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi atau nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga apabila IPTEK tidak sejalan dengan nilai tersebut, maka masyarakat melakukan penolakan terhadap perkembangan tersebut. Masyarakat juga harus menyadari bahwa mereka memiliki peran terhadap pembangunan fasilitas teknologi agar lebih peka terhadap dampak negatifnya. Berikutnya ada sumber politis. Sumber politis dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pada era reformasi ini, nilai Pancasila dijabarkan dalam kebijakan negara guna mewujudkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di masa sebelumnya belum diungkapkan secara tegas. Berikutnya ada tantangan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Yang kedua, globalisasi penyebab melemahnya daya saing bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu consumerize. Yang dimaksud di sini yaitu yang kita tahu bangsa Indonesia masih termasuk negara berkembang, yang berarti belum bisa bersaing terhadap negara-negara adidaya yang memiliki sumber-sumber produksi. Maka dari itu, bangsa Indonesia masih sebagai bangsa yang consumerized
belum bisa menjadi bangsa yang produktif. Berikutnya ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu perkembangan iptek yang berorientasi pada kebudayaan Barat. Yang ditakutkan dari poin tersebut yaitu kultur budaya bangsa akan luntur terhadap kebudayaan Barat. Yang kedua, tidak meratanya orientasi perkembangan iptek. Maksudnya yaitu di masa sekarang ini baru universitas-universitas yang bagus yang melakukan perkembangan iptek yang lebih baik dibandingkan universitas yang biasa saja. Yang ketiga yaitu perkembangan iptek tidak melibatkan seluruh masyarakat. Nah, di poin ini seluruh masyarakat tidak dilibatkan dalam perkembangan iptek. Yang maka dari itu berbahaya karena akan berdampak terhadap elit-elit politik yang memanfaatkan situasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.